Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 261 Perpisahan. Pada saat yang sama, lapangan seni bela diri raksasa. Seberapa keras suara pagoda yang hancur. Kekuatannya begitu kuat sehingga medan seni bela diri berjarak 15 mil, dan tanah yang diaspal dengan batu ungu keras yang terkenal ditutupi dengan retakan besar yang mengejutkan. Akibat yang kuat menyebabkan beberapa puncak di sekitar bidang seni bela diri runtuh, dan debu memenuhi langit. Potongan-potongan batu besar yang hancur jatuh seperti meteorit, berguling-guling di tepi bidang seni bela diri. 999 pagoda master kelas menengah lainnya runtuh satu demi satu. Dan aula otorisasi telah hancur berkeping-keping di bawah sapuan Yue. Bidang seni bela diri yang besar hancur dan berantakan. Hanya pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas atas yang masih berdiri di tengah bidang seni bela diri. Pada saat ini, 999 murid, dari pagoda yang tergeletak di tanah, berkedip kaget. Para murid melihat sekeliling pada pemandangan yang menghancurkan dunia di depan mereka, satu persatu tetap seperti ayam kayu. Setelah keheningan singkat, jeritan ngeri merobek malam. Ada apa? Bagaimana bisa lapangan seni bela diri raksasa kita menjadi seperti ini? Iya, apakah ada pria kuat dengan denyut nadi lain yang datang? Terlalu menakutkan, siapa yang melakukannya? Lihat, semuanya, pagoda biji sesawi kelas menengah nomor 678 dihancurkan. Siapa tahu, orang mana yang berkultivasi di dalam? Aku ingat, kakak senior Tan Yun Tan yang berkultivasi di dalam. Pagodanya hancur, sepertinya kakak senior Tan sudah mati. Tidak, saya ingin melaporkan ini kepada tetua kedua kami. Aku juga menyuruh kami para tetua untuk pergi. Petik 2. Tiba-tiba, semua murid menginjak pedang terbang dan melaporkan kepada orang tua mereka. Pada saat yang sama, bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Pang Siyuan melihat perahu roh yang melaju 15 mil jauhnya, menyeringai tanpa henti. Di perahu roh, Tan Yun yang mengerikan menutup telinga, dan satu-satunya keyakinannya adalah melarikan diri. Hidup. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan 2 menit kemudian, ketika Lingzu hanya berjarak 300 mil dari Gunung Abadi Changling, Pang Siyuan, mengemudikan pedang terbang, telah muncul dalam kehampaan 5 mil di belakang Lingzu. Lebih dekat, Tan Yun mengulurkan tangan daging dan darahnya, bangkit dengan susah payah, dan tiba-tiba berteriak dengan gembira, "Hebat, Sen Tua, aku di sini, datang dan selamatkan aku." Mendengar itu, 5 mil jauhnya dalam kehampaan, Pang Siyuan, yang menginjak pedang terbangnya, tiba-tiba berhenti terbang, matanya penuh kepanikan. Segera, sebuah suara tua masuk ke telinga Pang Siyuan, "Jangan takut pada Tan Yun, lelaki tua itu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Aku ingin melihat siapa itu dan mengejarmu." Pang Siyuan, yang menegangkan sarafnya, ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Melarikan diri 5 mil jauhnya dalam satu tarikan napas, dia terkejut dan marah, suara itu tidak mirip dengan suara Sen King Feng, tidak bagus. Ini penyamaran dari kekacauan kecil. Memikirkan hal ini, Pang Siyuan melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi Tan Yun, yang telah melarikan diri ratusan mil jauhnya, di mana bayangan Sen King Feng di kehampaan yang luas. Tan Yun ini terlalu licik. Pang Siyuan sangat marah, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengejar Tan Yun. Dan malam ini, lapangan seni bela diri raksasa membuat keributan besar. Setelah itu, kepala suku harus membiarkan para tetua, termasuk dirinya sendiri, pergi ke kuil Bincing untuk menginstruksikan dan menyelidiki. Pada titik ini, Pang Siyuan mengerutkan kening, "Tidak, saya harus mencari alasan, jika tidak, ketika Sen Subing melihat saya terluka, dia pasti akan meragukan saya." Semakin Pang Siyuan memikirkannya, semakin takut dia, dan buru-buru berbalik dan terbang menuju Pangdao Xianshan 40.000 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang sedang sekarat, pusing dan pusing ketika dia muncul di langit di atas Gunung Abadi Changling. Dia tidak bisa lagi mengendalikan perahu roh, dan perahu roh itu menabrak puncak. Ledakan, suara keras dan memekakkan telinga bergema di seluruh Gunung Peri Changling, dan seluruh Gunung Peri sedikit bergetar. "Persetan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Daniel bergegas keluar rumah. "Dan Yu, ada apa? Dan Yu, apa yang terjadi? Apakah ada gempa?" Petik 2. Murid Yao Yuan lainnya berlari keluar satu demi satu, menatap Daniel yang keluar lebih dulu, dengan rasa ingin tahu.
Daniel mengerutkan hidungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, itu pasti gempa bumi. Mungkinkah seseorang telah menabrak Gunung Changling? Pergi, lalu tidur. Ketika Daniel berbalik dan menyapa semua orang, suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menggosok matanya dengan tiba-tiba, melihat ke lubang yang dalam ratusan meter jauhnya, dan tiba-tiba berseru, saudara-saudara, tidak. Itu perahu roh saudara Tan. Kakak Tan mengalami kecelakaan. Daniel cemas, seperti binatang buas, bergegas langsung ke perahu roh, dan ketika dia menemukan pohon yang terhalang, tubuhnya yang kuat langsung menghancurkan pohon itu. Ketika dia berlari ke Lingzu, dia melihat Tan Yun, yang hampir berubah menjadi kerangka berdarah, dan melihat kembali ke orang-orang yang berlari. Dia menangis dan berkata, temukan dia Ken Sen, cepat pergi. Saudara Tan tidak bekerja, ayo pergi. 3 dari mereka menginjak pedang terbang dan terbang ke gunung belakang dengan tergesa-gesa. Kakak Tan, oh, jangan mati, bangun. Aku sudah besar. Kakak Tan, bangun, siapa yang menyakitimu seperti ini? Saudara Tan, tolong bangun, kamu bahkan bisa memanjat pagoda ruang waktu master kelas atas, kamu sangat kuat, kamu tidak bisa mati. Tuhan, tolong buka matamu, jangan biarkan kakak senior Tan mati. Tuhan, tolong, oh. Petik 2 petik 2. Lebih dari 700 murid Taman Pengobatan Lingshan mengepung Lingzu, memandangi tubuh mengerikan Tan Yun, berlutut satu demi satu, menangis dan berdoa agar langit membuka matanya dan tidak membiarkan Tan Yun mati. Setelah beberapa saat, Sen King Feng bergegas mendekat dan berteriak, keluar dariku. Semua murid menangis dan mundur dari perahu roh. Saat Sen King Feng bergegas ke perahu roh, dia merasa pusing ketika melihat penampilan Tan Yun saat ini. Orang-orang menjadi seperti ini. Bisakah saya tidak mati? Seluruh tubuh Sen King Feng gemetar, dan lelaki tua itu berlutut di depan Tan Yun dengan air mata. Dia dengan gemetar menunjuk satu jari dan dengan lembut meletakkannya di tulang lubang hidung Tan Yun. Ketika dia merasa terengah-engah, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak ya, tidak, bocah bau ini memiliki kehidupan yang begitu besar, dia tidak akan mati. Sen King Feng mengangkat telapak tangannya yang gemetar dengan enggan, dan merentangkannya ke tulang rusuk Tan Yun, dengan lembut menyentuh hatinya, merasakan hawa dingin dari jari-jarinya. Merasa jantung Tan Yun berhenti berdetak. Tidak, Sen King Feng berlutut di perahu roh, mengangkat kepalanya dan mendesis dan mengeluarkan seteguk darah. Suara itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tuhan, terimalah kehidupan lamaku. Sen King Feng berteriak dengan suara serak, tolong lepaskan Tan Yun. Tolong gunakan kehidupan lamaku, sebagai ganti nyawanya. Sen King Feng menangis memilukan. Dia memegang tengkorak berdarah Tan Yun dan terus gemetar, Tan Yun, aku mohon kamu bangun. Oke, hidupmu sangat pahit. Awalnya, kamu mengira kamu adalah jiwa yang mati, dan para kepala sekte dalam memperlakukanmu sebagai sampah. Sekarang kamu akhirnya menjadi terkenal, bagaimana kamu bisa mati? Bangunkan aku, bangunkan aku. Sen King Feng terus gemetar, kepala Tan Yun, memanggil lagi dan lagi, berharap Tan Yun akan bangun. Tapi tubuh Tan Yun berangsur-angsur menjadi dingin di tangannya. Dinginnya mengerikan, membuat hati Sen King Feng sakit. Sen King Feng menangis. Hal yang sama berlaku untuk lebih dari 700 murid Taman Pengobatan Lingshan di belakangnya. Dari tangisan Sen King Feng, para murid tahu bahwa Tan Yun sudah mati. Kakak Tan yang pernah membiarkan martabatnya kembali sudah mati. Di mata publik, kakak senior Tan yang penuh bekas luka dan bekas luka yang memanjat pagoda 108 lantai telah hilang. Angin kencang menggerakkan rambut semua orang, tetapi tidak bisa membubarkan air mata di mata semua orang. Tangisan yang menyayat hati, bergema di dunia untuk waktu yang lama. Setelah setengah jam, Sen King Feng menangis dan menjadi serak. Dia memeluk tubuh Tan Yun, berdiri dengan gemetar, dan berteriak putus asa, bergema ratusan mil di kehampaan, satu generasi penjahat mati. Sungguh malang. Tan Yun, lelaki tua itu akan membiarkanmu memasuki tanah untuk perdamaian. Jangan khawatir, lelaki tua itu bersumpah bahwa dia akan menemukan si pembunuh dan membalaskan dendammu. Sen King Feng meneteskan air mata sepanjang jalan dan memeluk Tan Yun sampai puncak. Para murid mengikuti sambil menangis. Daniel sudah menangis dan matanya bengkak. Dia melihat kembali ke kerumunan dan tersedak dengan isak tangis, saudara Tan sangat baik kepada kita sebelum dia hidup. Sekarang dia tidak lagi di sana.
Semua orang akan menemani saya menggali kuburan untuk kakak senior Tan dan mengirim akhir. Daniel menangis, melihat ke belakang, tangannya mulai mengikis tanah dengan kasar, kukunya terkelupas dalam debu, dan jari-jarinya berlumuran darah. Saudara Tan, kami di sini untuk mengirimmu akhir. Saudara Tan, kamu baik-baik saja. Para murid berlutut di tanah, seperti sapi besar, menggunakan jari berdarah untuk menamparkan tanah yang keras. Apakah itu menyakitkan? Tentu saja. Tetapi rasa sakit dari tangan mereka kurang dari 1/10.000 rasa sakit yang mereka timbulkan karena kehilangan saudara Tan. Mereka akan menggunakan darah mereka untuk memalsukan kuburan Tan Yun. Mereka mengingat rasa sakit dari 10 jari saat ini, jadi mereka memikirkan Tan Yun. Ketika fajar datang dan cahaya keemasan bersinar di bumi, kain putih berkibar di Gunung Peri Changling. Sebuah kuburan soliter sangat mempesona di puncak. Di peti mati yang redup, hampir hanya ada tulang yang tersisa di mata Tan Yun, dan matanya tiba-tiba melesat dengan ganas. Bab 262 Kemarahan Subing. Suara penatua pemurnian jiwa lapisan ke-6 sedang menyamar, aku pasti akan mencari tahu siapa kamu, dan kemudian membunuhmu. Detak jantung yang lemah bergema di jantung Tan Yun yang berdetak lambat. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan secara terang-terangan berlari ke pagoda dan menyerang dirinya sendiri. Untungnya, saya tidak mati. Segera, mata Tan Yun sangat tersentuh, dan air mata berkedip di matanya. Karena tadi malam, dia mendengar tangisan Shen Qingfeng dan murid-murid Song Yaoyuan. Untuk sementara menyingkirkan pembunuhan musuh-musuhnya, dan juga untuk memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh dewasa, Tan Yun memilih diam dan teknik nafas kura-kura ketika semua orang menangis tadi malam, menghentikan detak jantungnya dan jatuh ke keadaan mati suri. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk melakukan teknik rahasia, menahan rasa sakit merobek jiwa, dan memotong seutas jiwa yang terkandung dalam token identitas. Sekarang token identitas telah dihancurkan, lampu kehidupan yang dipasang oleh Shen Qingfeng telah lama padam. Faktanya, tadi malam, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh turun di Gunung Abadi Changling, dia bingung. Rencana Jin Chan untuk melarikan diri dari cangkang membuat semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Biarkan semua musuh tahu bahwa mereka tidak lagi berada di dunia manusia. Hanya dengan cara ini mereka dapat menumbuhkan dan memelihara kesehatan mereka di masa depan. Semua musuhku, tertawalah sepuasnya. Tidak akan lama bagimu untuk tertawa. Suara lemah Tan Yun tertawa, dan tawa itu dingin, dan tawa itu penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sangat lelah, aku akhirnya bisa beristirahat sebentar. Tan Yun dengan lembut menutup matanya. Di peti mati yang redup, samar-samar terlihat, hampir hanya kerangka yang tersisa. Dengan kecepatan pemulihan 10 kali lipat, daging dan darah tumbuh terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Bing King Xianshan, Shen Qingqiu dan Shen Wende tampak sedih di luar aula Bingqing, menunggu Shen Subing. Setengah jam kemudian, Shen Subing tersenyum seperti bunga, menginjak pedang terbang dan menembakkannya ke puncak, dan berkata dengan gembira, King Feng, Wende, saya dapat memberitahu Anda kabar baik, Kepala Tang melayani kebangkitan Zun dan Hou yang disempurnakan oleh tuanku. Kesadaran sudah jelas. Hehe. Kepala Tang juga mengatakan bahwa sekarang saya bisa menjadi penatua Danmai yang abadi, tetapi 2 tahun kemudian, 3 kompetisi alkimia sekte kuno sangat penting. Dia berkata bahwa saya harus memimpin sekte dalam murid Danmai. Hanya setelah berpartisipasi dalam kompetisi, dia merasa lega. Shen Subing sangat gembira, dia juga mengatakan bahwa jika saya dapat melakukan layanan berjasa lagi saat itu, saya akan menjadi penatua yang berjasa dari Vena Pil Abadi. Aku sangat menantikannya. Shen Subing berkata, tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan tuannya kepadanya, dia memandang Shen Qingfeng dan bertanya, oh, ya, saya akan membiarkan Anda menetapkan gunung peri yang bagus untuk Tan Yun. Anda bisa melakukan ini. Tidak. Mendengar itu, mata Shen Qingfeng memerah dengan cepat, dan setetes air mata jatuh di pipinya yang tua. Nona, Xianshan siap untuk Tan Yun, tapi Tan Yun mengalami kecelakaan. Shen Wende di samping Shen Qingfeng menghela nafas panjang, memejamkan mata, air mata menetes. Shen Subing melihat penampilan mereka berdua, dan hatinya tertawa, senyum di wajahnya tiba-tiba memudar, apa artinya sesuatu terjadi. Jika dia sakit, beri dia obat terbaik. Jika dia cacat, saya pribadi akan membawanya ke Xianmen, bahkan jika Sage Danmai pergi ke dokter.
Nona, Shen Wende gemetar, Tan Yun meninggal. Dia terbunuh pagi ini. Apa katamu? Shen Subingxiang tiba-tiba mengepalkan tinjunya, amarah membara dari dadanya, katakan lagi. Nona, Tan Yun sudah mati. Shen Qingfeng menangis. Tubuh Shen Subing gemetar, mengacungkan jarinya, menunjuk ke arah Shen Qingfeng, dan berkata dengan dingin, dia menciptakan mitos yang menjadi milik dan Vessel kita. Wende ingin sekali menginginkan murid seperti itu, tapi aku serahkan padamu, bagaimana caranya? Untuk menjaga muridmu, katakan padaku. Berdebar, Shen Qingfeng berlutut di tanah, tidak bisa menangis, Nona, ini semua salah budak tua itu. Mengetahui bahwa banyak orang ingin membunuhnya, budak tua itu tidak melindunginya secara diam-diam, tolong hukum dia. Pompa, Shen Wende juga berlutut, Nona, Qingfeng juga sedih atas kematian Tan Yun. Budak tua itu menyalahkannya ketika dia tahu Anda marah. Tolong berhenti menyalahkannya. Hahaha, hahaha. Shen Subing tiba-tiba tersenyum. Sangat sedih, sangat kesepian, dan Mai kami benar-benar lelucon, hahaha. Sejak Master Leluhur mendirikan sekte selama 50.000 tahun, sekte dalam akhirnya keluar dari seorang murid seperti Tan Yun, tetapi dia meninggal, apa ini bukan lelucon? Shen Subing menarik napas dalam-dalam, katakan. Bagaimana dia mati? Shen Wende berkata dengan jujur, kembalilah ke Nona, budak tua itu telah menyelidiki semalaman. Kemarin Tan Yun berada di bidang seni bela diri, di pagoda biji sesawi kelas menengah No. 678. Pada akhirnya, seseorang benar-benar memasuki pagoda untuk membunuh Tan Yun. Orang ini sangat kuat sehingga dia menghancurkan pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Tan Yun seharusnya terpengaruh ketika pagoda meledak. Dia kala itu ketika dia melarikan diri kembali ke Gunung Changling. Membunuh orang-orang Tan Yun, karena mereka menghancurkan menara ruang waktu senjata harta karun kelas menengah, kekuatannya setidaknya tingkat keempat dari keadaan pemurnian jiwa. Bawahan menyimpulkan bahwa itu bukan pekerjaan penatua atau diaken tertentu dari kapal dan kami, atau Qiu Yongming, penatua penegak hukum dari pintu dalam, atau penatua kedua dari garis jiwa binatang dan kepala jiwa suci, yang memasuki dan Vessel dan menyerang Tan Yun. Selain itu, bidang seni bela diri raksasa hampir hancur di penghujung hari, dan sekarang seluruh murid dan Mai panik. Tidak menyingkirkan pembunuh yang membunuh Tan Yun adalah rasa malu terbesar dari inti saya. Mendengar ini, kemarahan Shen Subing bisa dibayangkan. Muridku sendiri sebenarnya dikejar dan dibunuh di Zongpin Master Time and Space Pagoda. Anda harus tahu bahwa lapangan seni bela diri raksasa adalah pedalaman Danmai, dan selalu disebut sebagai tempat teraman bagi murid Danmai. Memalukan, ini adalah aib terbesarku untuk Shen Subing. Tubuh Shen Subing sering bergetar, dan nyala api menyala di matanya yang indah. Jika si pembunuh tidak ditemukan selama sehari, Shen Subing tidak akan meninggalkan pintu dalam selama sehari. Tangan giok Shen Subing tiba-tiba terdorong ke langit, dan tiba-tiba, ketika pilar kekuatan spiritual membubung ke langit, kekosongan yang semula kosong berubah menjadi lonceng besar. Boom, 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 boom. Segera, 9 lonceng terdengar dari jam roh Sub-Zun kelas bawah Jie Bai Seng Sui, seperti gelombang besar tak terlihat 9 kali lipat, membanjiri area sekitar 80.000 li dan Vessel. Pada saat ini, di aura pegunungan peri, seorang murid terkenal, dengan ekspresi terkejut, terbang menuju lapangan seni bela diri raksasa. Semua orang tahu bahwa membunyikan 9 lonceng berarti bahwa kepala tetua harus memanggil semua tetua dan murid kapal dan di bidang seni bela diri. Selain itu, hanya ketika dan Vessel dalam bahaya, itu akan berbunyi. Apakah itu murid atau penatua dalam retret atau alkimia, pastikan untuk pergi. 9 suara belum terdengar selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, beberapa orang tahu bahwa itu mungkin terkait dengan Tan Yun, dan kebanyakan orang bingung. Pada saat yang sama, rumah gua Pang Dao Xianshan. Pada dini hari tadi, Pang Xiyuan, yang telah mematahkan 6 tulang rusuk dan kehilangan lengan kirinya, kembali ke gua dan Lu Wu segera merawatnya. Pada saat ini, tubuh seorang murid terbaring di dalam gua. Lengan kiri dan jari kelingking tangan kanan tubuh tidak ada lagi. Namun, setelah murid Jenderal Lu Wu Pang Xiyuan terbunuh, dia menerima lengan kiri dan jari kelingking Pang Xiyuan. Keduanya malu, dan metodenya kejam. Praktik kejam semacam ini dapat dikatakan tidak dapat ditoleransi dan panik. Bab 263 bertekad untuk menemukan pembunuhnya.
Tentu saja Pang Xiyuan berpikir untuk memotong kaki mayat itu lagi dan menghubungkannya dengan muridnya Sun Abe. Tetapi mengingat bahwa di arena seni bela diri raksasa, Tan Yun meniadakan kaki Sun Abe di depan semua orang. Jika dia menghubungkan kaki Sun Abe ke mayat pada saat ini, harus diketahui bahwa kaki Sun Abe adalah itu terputus dari orang lain. Pang Xiyuan khawatir membocorkan hal seperti itu yang sangat marah, jadi tentu saja dia tidak akan mengambilnya untuk Sun Abe. Saudara Lu, maksudmu kepala suku. Hanya ketika kamu mengetahui bahwa Tan Yun terluka dan bidang seni bela diri raksasa dihancurkan, apakah kamu memanggil semua orang? Pang Xiyuan ketakutan. Pada saat ini, keduanya tidak mengetahui berita kematian Tan Yun. Yah, seharusnya karena ini. Wajah Lu Wu muram dan tidak senang. Pang Xian, tidak seperti memberitahumu untuk saudaramu, kamu membunuh Tan Yun, bagaimana kamu bisa membuat langkah besar? Tidak apa-apa sekarang. Ini telah membuat pelacur Sen Subing khawatir. Lu Wu mengerutkan kening, orang yang cerdas tahu bahwa itu adalah ranah pemurnian jiwa yang kuat yang menyebabkan kerusakan pada bidang seni bela diri raksasa. Mendengar itu, Pang Xiyuan 6 dewa tanpa tuan, saudara Lu, saya tidak bisa pergi seperti ini. Ketika seseorang melihat saya terluka, saya ditunjuk untuk menyelidiki saya. Saat itu, saya khawatir Anda juga akan terlibat. Lu Wu berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke bidang seni bela diri. Jika Sen Subing bertanya tentangmu, aku akan menemukan cara untuk membantumu menghadapinya. Untuk jaga-jaga, kamu bersembunyi dulu. Bagus, bagus, terima kasih kakak Lu. 5 jam kemudian, hari libur. Pada saat ini, di arena seni bela diri yang hancur, lebih dari 60.000 murid tiba, satu persatu berlutut di tanah, menatap puncak pagoda waktu dan ruang biji sesawi teratas, Sen Subing yang ramping dan pembunuh. Di depan para murid, selain Pang Xiyuan, 10 penatua dan 80 diaken lainnya berhenti dan berdiri, menatap Sen Subing dengan hormat. Napas berat menyelimuti hati semua orang, dan tempat seni bela diri itu sunyi dan menakutkan, hanya suara siulan angin gunung. Sedingin es, Sen Su menatap banyak tetua di depan para murid, dan berkata dengan dingin, di mana ketiga tetua itu? Lu Wu mengambil langkah, kembalilah ke kepala suku, ketiga tetua pergi ke gerbang abadi Danmai untuk mengunjungi putranya Pang Tong. 12 tetua dan tetua ketiga pergi lebih awal dan terlambat, jadi mereka pergi saat ini. Sen Wende dengan dingin mendengus. Sen Wende curiga bahwa orang yang membunuh Tan Yun adalah Lu Wu atau Pang Xiyuan, karena dia telah menyelidiki dengan Sen King Feng semalaman, dan Tan Yun juga menghapus Sun Abe dan mempermalukan Pang Xiyuan kemarin. Tentu saja, Sen Wende juga memberitahu Sen Subing tentang hal ini. Sen Subing pertama kali mencurigai Lu Wu dan Pang Xiyuan. 6 tetua ini menjawab kepala suku. Kepala belum berbicara. Apakah giliran Anda untuk berbicara lebih banyak? Lu Wupi tersenyum dan berkata, mungkinkah tetua ke-6 ingin memenangkan posisi kepala di depan semua orang, lalu apa kamu datang untuk menanyai tetua ini? Lu Wu juga bukan vegetarian, dan wajah Sen Wende memerah hanya dengan satu kalimat. Kamu. Begitu Sen Wende berbicara, dia dipotong oleh Sen Subing. Wende, pertanyaan utama, jangan menyela. Itu ketua. Sen Wende dengan hormat berkata. Di depan semua orang, dia secara alami tidak disebut nona. 12 tetua, bagaimana kamu tahu bahwa tetua ketiga pergi ke gerbang dalam? Sen Subing berkata dengan anggun, kapan dia pergi ke gerbang dalam? Gadis kecil ini harus menyadari konflik antara tetua ketiga dan Tan Yun kemarin, dan dengan sengaja bertanya padaku, ingin aku mengekspos kekuranganku. Tidak mungkin. Lu Wu diam-diam berkata, membungkuk. Kembali ke kepala, saat matahari terbenam kemarin, tetua ketiga pergi ke bawahannya. Karena putranya Pang Tong adalah murid ayahnya, dia ingin mencari bawahannya agar bawahannya bisa berbicara hal-hal baik kepada putranya di depan ayahnya. Setelah mengobrol dengan bawahan sebentar, ketiga tetua pergi ke Xianmen. Tentu saja, jika kepala tidak percaya, dia dapat memverifikasi dengan ayahnya sendiri. Mendengar ini, Sen Subing berkata dengan enteng, tidak perlu memverifikasi. Kepala ini hanya bertanya pada tetua ketiga kemana dia pergi. Karena dia telah pergi ke Xianmen, dia tidak akan menunggunya. Memeriksa. Sen Subing merasa tidak perlu apakah itu benar atau tidak. Jika itu salah, Lu Wu menyapa ayahnya secara langsung, dan bahkan jika dia memeriksanya, ayahnya akan mengatakan bahwa Pang Xiyuan ada di sana.
Sen Subing menatap kerumunan dan mengucapkan kata-kata pertama yang mengejutkan semua orang. Kamu di sini hari ini karena apa yang terjadi di penghujung hari? Sen Subing berkata dengan niat membunuh. Tan Yun berlatih di pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah No. 678. Setelah diserang, dia melarikan diri ke Gunung Changling dan mati. Berita kematian Tan Yun seperti blockbuster, dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Apa, kakak Tan dan Tan sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Tan adalah pemain terkuat dalam daftar alkimia kita. Sayang sekali, jika Brother Tan tidak mati, dia pasti akan bercita-cita menjadi peringkat teratas Wolong di masa depan. Ketika para murid sedang berdiskusi, Lu Wu tercengang sejenak, dan tiba-tiba dia senang. Dia mengetahui dari Pang Siyuan bahwa Tan Yun hampir tidak memiliki darah dan daging dalam pelariannya. Dia berpikir bahwa Tan Yun telah terbunuh seumur hidup dengan luka yang begitu serius. Sekarang dia mendengar kematian Tan Yun, jika tidak ada orang di sana, dia benar-benar ingin berteriak ke langit. Kepala, bawahan masih tidak percaya bahwa kejeniusan dan Mai kita baru saja mati muda. Penatua kedua Duchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia menyia-nyiakan Suan Qingyan yang telah dia berikan kepada Tan Yun. Ketua tetua, di mana tubuh Tan Yun dimakamkan? Murid itu ingin mengunjunginya. Luo Fan berkata dengan ekspresi sedih di antara orang banyak. Para murid juga ingin mengunjunginya dan melayaninya dengan dupa. Song Hong melakukan hal yang sama. Kepala tetua, kami juga ingin mengunjungi saudara Tan. Sebagian besar murid berkata serempak. Setelah Sen Subing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia menghela nafas, dia dimakamkan di Gunung Abadi Changling. Pergi dan lihat apakah kamu mau. Setelah itu, Sen Subing melirik para tetua dan diaken di alam pemurnian jiwa, matanya semakin dingin, dengan siapa Tan Yun membenci, kepala ini tahu, pembunuhnya, kepala ini pasti akan ditemukan dan dieksekusi di depan umum. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli apa latar belakang Anda, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Tidak ada kesempatan. Juga, aku berharap pembunuhnya bukan dan Fein kita. Jika demikian, bahkan para murid yang menciptakan mitos dan naik ke pagoda 108 lantai akan dibunuh. Pembunuh itu adalah pendosa kuno dan Fein kita. Setelah berbicara, Sen Subing menatap Sen Wende dan berkata, pemulihan bidang seni bela diri akan ditangani oleh Anda. Setelah jumlah total batu roh dibutuhkan, saya akan pergi ke Istana Keuangan untuk mendapatkannya. Bawahan patuh. Ketika Sen Wende menjawab, Sen Subing yang kejam telah terbang menjauh dari bidang seni bela diri. 2 jam kemudian, setelah Lu Wu memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke Gunung Pangdaosian. Dan memberitahu Pang Siyuan yang bersembunyi di gunung tentang kematian Tan Yun. Keduanya sangat bahagia. Dalam setengah bulan berikutnya, ada aliran murid yang tak ada habisnya yang pergi ke Gunung Abadi Changling untuk menyembah Tan Yun. Generasi jenius telah jatuh, dan semua murid yang pergi beribadah semuanya sedih. Bab 264 membawamu ke pisau. Pada saat yang sama, Lu Wu secara pribadi memberitahu Qiu Yongming, sesepuh penegak hukum di pintu dalam, tentang kematian Tan Yun. Awalnya, keduanya sepakat bahwa jika Lu Wu membunuh Tan Yun, Qiu Yongming akan mengirim pedang terbang ke Lu Wu, senjata atribut guntur yang lebih rendah. Namun, Lu Wu menganggap bahwa Sen Subing bertekad untuk menemukan si pembunuh, jadi dia memberitahu Qiu Yongming bahwa kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia. Fei Jian tidak menerimanya. Dalam setengah bulan terakhir, para kepala sekte dalam secara alami juga mendengar tentang kematian Tan Yun dan fakta bahwa Tan Yun memanjat lantai 108 pagoda ruang waktu biji master tertinggi lebih dari 3 bulan yang lalu. 8 kepala, pertama kali mengejutkan dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa Tan Yun tidak sia-sia, tetapi seorang jenius yang lahir entah dari mana. Kemudian, kepala ke-8 Le memiliki bunga. Di masa depan, saya akan melihat Sen Subing dan membicarakannya. Murid yang begitu tangguh meninggal di pagoda ruang waktu Master Tiang dan Mei Anda klaim sebagai yang paling aman. Di antara 8 kepala suku, yang paling bahagia mendengar kematian Tan Yun adalah bahwa kakek buyut Ling Hu Changkong, Taois jiwa suci, meskipun dia tidak secara pribadi membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam cicitnya, bagaimanapun juga Tan Yun meninggal. Kedua, ada 5 jiwa, jiwa binatang, dan Taois murong.
5 jiwa Taois dapat melihat bahwa murid Suezian, yang sedang mundur, memanggil saudara ipar Tan Yun, tetapi muridnya tertarik pada Tan Yun. Sekarang Tan Yun sudah mati, dan lemak dan air tidak akan mengalir ke ladang orang luar, Suezian akan dijodohkan dengan cucunya. Mu Menggu adalah satu-satunya murid tertutup dari Taois jiwa binatang. Sejak bermimpi menyembah ke dalam garis jiwa binatang, Taois jiwa binatang memintanya untuk berlatih mundur dan menjadi semakin menyukai Taois jiwa binatang. Dan putra kesayangannya juga merupakan murid hari pertama dari jiwa binatang sekte dalam garis. Dia sudah lama ingin menikahkan Mu Mengki dengan putra kesayangannya. Hanya saja dia tahu bahwa Mengga adalah tunangan Tan Yun, dan dia tidak punya pilihan selain membongkar Mu Mengga dan Tan Yun. Tetapi sekarang Tan Yun sudah mati, dia hanya bisa menunggu Mu Mengga keluar dari bea cukai dan memfasilitasi pernikahan antara Mu Mengga dan putranya. Murong Xianshan, Murong Xiandian. Taois Murong mencibir dan berkata, apakah Tan Yun sudah mati? Dia masih ikut campur dengan muridku Xiao setelah menyelamatkannya. Xiao adalah putri langit yang bangga, tetapi di masa depan, dia akan menjadi andalan pembuluh darahku. Tidak apa-apa. Ketika para kepala suku sedang memikirkan satu sama lain, Murong Hong, tetua kedua dari baris pertama dari jiwa-jiwa binatang, dipenuhi amarah setiap kali dia memikirkan cucu satu-satunya Murong Kun yang dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang dia tahu bahwa Tan Yun sudah mati, dia mabuk begitu mabuk, seolah-olah gila, meneriakkan nama cucu di puncak. Bintang-bintang berkabut, bulan berkabut, dan langit malam diterangi oleh kembang api kecil. Gunung Peri Chanling, kamu tidak diterima di sini, kamu pergi. Pergi, kamu tidak diterima di sini, kakak Tan tidak membutuhkanmu untuk beribadah. Petik 2. Petik 2. Di puncak, di samping makam Tan Yun, Daniel dan puluhan murid Yao Yuan menatap tajam, dan seorang pemuda berjubah putih yang datang ke sini dengan anggun keluar. Penampilan pemuda berjubah putih dengan kipas lipat di tangannya dan lubang hidungnya berubah menjadi langit itu menjijikkan. Orang ini bukan orang lain. Dia benar-benar Pang He, yang telah dihapuskan oleh Tan Yun 2 kali sebelumnya. Pada saat ini, di belakang Pang He masih adik dari 10 rubah. Cek gading-gading, apa kau tukang gatal? Pang He mencibir dan minum dengan tiba-tiba, Tuan, datang dan taruh dupa pada Tan Yun, apakah kamu berani berhenti? Keluar dari sini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Daniel dengan berani berkata, kamu tidak berani datang ketika saudara Tan ada di sini. Sekarang, apa maksudmu dengan datang? Juga, kepala sekolah pernah berkata bahwa tidak ada yang harus berperilaku terhadap murid farmasi kami, jangan berani-beraninya memindahkan kami. Mendengar ini, ekspresi Pang He berubah, dan dia tersenyum dan berkata, saya hanya memberi Tan Yun sebatang dupa dan pergi. Jika Anda berhenti, jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Pergi. 10 adik laki-laki di belakangnya berteriak keras. Semua orang mengerang dan melepaskannya. Pang He langsung pergi ke makam Tan Yun, berjongkok, dan mengejek, Tan Yun, bukankah kamu benar-benar hebat? Bukankah kamu dengan arogan menghapuskanku 2 kali? Kamu sangat hebat, bagaimana kamu bisa mati? Kamu merangkak keluar dan memukuliku lagi, hahaha. Bajingan rendah hati yang berani mengalahkan Lao Su, kukatakan padamu, jika kamu tidak mati, aku akan secara pribadi menghapusmu 2 kali. Malgobi, pantas mendapatkannya, aku poh. Pang He meludahi kuburan 3 kali berturut-turut sebelum dia bangun, memandang Daniel dan yang lainnya, dan berkata dengan malu, Tan Yun adalah contoh yang baik. Semakin kamu membenci, semakin cepat kamu mati. Saudara-saudara, ayo pergi. Pang He dengan angkuh memimpin 10 orang. Setelah berjalan menuruni puncak, dia menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju rumah gua 50.000 mil jauhnya. Di peti mati yang gelap gulita, Tan Yun telah pulih setelah setengah bulan pemulihan, dan sekarang suara Pang He telah terdengar dengan jelas. Hari ini aku akan mengantarmu lebih dulu. Tan Yun mencibir diam-diam, menyilangkan tangannya, dimasukkan ke bagian bawah peti mati, dan langsung turun. Tiba-tiba, tubuh berputar dengan kecepatan ekstrim seperti gasing. Setelah mengebor secara vertikal hingga 100 kaki, ia mengebor paralel lebih dari 1000 kaki. Tubuhnya seperti bola meriam, melesat keluar dari gunung. Langkah Dewa Hongmeng. Di bawah langit berbintang, Tan Yun berkedip seperti hantu menuju 200 li dalam kehampaan, Pang He yang menginjak pedang terbang. Setelah melewati 3000 kaki kehampaan,
Tan Yun langsung mengenakan es dingin embusan napas kura-kura, mengorbankan pedang terbang, dan dengan tenang mengunci 11 orang dengan indera spiritual dan mengejar. Setengah jam kemudian, ketika 11 terbang 3.000 mil jauhnya dari Gunung Abadi Changling, Tan Yun menginjak pedang terbang, dan tiba-tiba muncul di depan 11, dan 10 lampu pedang mekar bersamaan dengan pergelangan tangan berputar. Pompa engah-engah. Darah tiba-tiba muncul, 10 kepala terbang menjauh dari tubuh, dan mayat tanpa kepala jatuh dari pedang terbang satu persatu. Ah! Siapa kamu? Suara ketakutan Pang He tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun menangkap lehernya. Lain-lain, perhatikan baik-baik siapa kakek itu. Ketidakpedulian terdengar, dan Tan Yun mengangkat benang dingin. Kamu tidak mati. Ketika Pang He melihat penampilan pengunjung dengan jelas, matanya melotot, dan dia ketakutan. Karena leher Tan Yun tersedak, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia terus menggelengkan kepalanya, ketakutan akan kematian memenuhi hatinya, dan dia menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, penuh permohonan. Kenapa? Mohon belas kasihan. Tan Yun membuat sketsa senyum kejam di sudut mulutnya. Bukankah kamu sangat bangga padamu hanya di Gunung Peri Changling? Aku tahu itu salah. Pang He mencoba yang terbaik, memasukkan 5 kata ke dalam suaranya. Kalau begitu kamu pergi ke neraka dan mengaku perlahan. Tan Yun menyeringai dan melemparkan murid sucinya, menatap Pang He dengan cahaya merah misterius di pupil bintangnya. Pang He tiba-tiba tampak kusam. Jawab aku, setengah bulan yang lalu, di penghujung hari, apakah pamanmu Pang Siyuan membantuku? Saya tidak tahu. Mendengar ini, mata Tan Yun bersinar dengan sedikit cahaya. Lepaskan jubah pilmu. Iya, setelah Pang He melepas jubah pilnya, Tan Yun dengan cepat memakainya, dan segera, saat Pang He terlempar ke dalam kehampaan, Tan Yun menari tirai pedang di atas Pang He. Pompa engah-engah. Daging dan darah terbang, berkedip, Pang He hampir menjadi kerangka manusia, dan mati. Wow, Tan Yun membawa tulang-tulang itu dan kembali ke Gunung Abadi Changling dengan kecepatan tinggi. Dia mengebor ke dalam gua yang digali ketika dia meninggalkan puncak. Dia kembali ke peti mati dengan cara yang sama. Setelah meletakkan tulang rata di peti mati, Tan Yun mengikuti jalan di gunung dan menuju ke gunung. Mengebor keluar dari tubuh, sambil menghancurkan terowongan di belakang. Wow, Tan Yun menembak keluar Gunung Peri Changling, mengenakan jubah pil, dan mengenakan kasa dingin bernapas kura-kura. Dia terbang ke kelompok Gunung Peri tempat para murid dari 3 tetua tinggal. Bab 265, lihatlah lawan lebih dekat. Pada saat yang sama, Gunung Abadi Bingqing dan Kuil Bingqing. Nona, Anda sudah bangun selama setengah bulan. Kematian Tan Yun harus diselidiki, tetapi Anda harus menjaga diri sendiri. Sen Qingfeng menatap Sen Subing dengan mata merah, dan berkata dengan penyesalan. Ya, Bu. Sen Wende bergema. Sen Subing menggelengkan kepalanya. Mei Shou mengungkapkan permintaan maaf yang mendalam. Jika pembunuhnya tidak ditemukan selama sehari, saya tidak akan merasa nyaman. Sejujurnya, saya tidak pernah merasa kasihan pada siapapun atau murid manapun sejak saya menjabat sebagai kepala selama 30 tahun. Saya satu-satunya yang penuh rasa bersalah untuk Tan Yun. Sen Subing Liing melangkah keluar dari kuil Bingqing dengan kesepian, kepalanya sedikit terangkat, menatap langit berbintang yang luas, giginya terangkat ringan, suaranya sedih. Dulu saya adalah seorang jenius tak tertandingi yang menaiki lantai 108 pagoda ruang waktu master tertinggi di depan saya. Saya tidak menghargainya. Jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi, saya pasti akan menerimanya sebagai murid tertutup, lindungi dia, dan biarkan dia tumbuh dengan baik. Namun, semuanya sudah terlambat. Ini adalah kesalahan terbesar yang saya buat sejak kehidupan Sen Subing. Jika saya tidak menemukan pembunuhnya, saya benar-benar tidak bisa merasa nyaman. 4 jam kemudian, pada awal Yinsi, pada pergantian siang dan malam, Tan Yun terbang melalui kehampaan 50.000 li, melesat dari lautan awan di puncak, dan melompati sebuah gua. Siapa kamu? Begitu murid lapisan ke-8 alam jiwa janin di sofa membuka mulutnya, matanya sangat menyilaukan. Tiba-tiba, orang ini tercengang. Katakan di mana Gunung Peri Sun Abe? Tanya Tan Yun. 1000 mil di timur. Murid itu berkata, mendapatkan kembali kewarasannya, dan menggelengkan kepalanya dalam kebingungan, apakah kamu gila? Sepertinya aku melihat bayangan gelap. Murid itu menggosok matanya, dan penglihatannya kosong. Ini sangat aneh, saya seorang biarawan, dan
Terpesona. Sepertinya saya terlalu lelah, jadi saya akan tidur sebentar. Orang ini tidur dengan kepala tertutup. 1000 mil jauhnya, di rumah gua puncak Gunung Peri yang seperti mimpi, Sun Abe, yang telah kehilangan 2 anak sapi, sedang berkonsentrasi untuk memanipulasi api kelahirannya yang sebenarnya untuk memurnikan obat. Setelah kehilangan kakinya, satu-satunya keyakinannya sekarang adalah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah sesegera mungkin. Setelah mengangkat alisnya, dia akan menemukan cara untuk menemukan sepasang kaki untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba di dalam gua, ada gelombang fluktuasi spasial, dan Sun Abe tiba-tiba terkejut, penghalang kedap suara. Siapa? Sun Abe baru saja membuka mulutnya, tiba-tiba nyala api ungu mengalir dari luar gua, dan menimpanya. Ah tidak, Sun Abe jatuh ke tanah dalam nyala api, meratap, siapa, tolong lepaskan aku, maafkan aku. Saat dia berguling, kekuatan spiritualnya yang kuat terus mengalir ke tubuhnya, mencoba menahan api yang menyala. Dia tidak bisa melepaskan diri dari api ungu. Dia tahu bahwa begitu dia melepaskan perlawanan penuhnya, dia akan dibakar sampai mati dalam sekejap. Tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan spiritualnya dengan cepat menghilang dalam api yang mengamuk, dan pada kecepatan ini paling banyak 5 napas, dia akan terbang menjadi abu dan musnah. Cucu Abe, kita bertemu lagi. Sebuah bayangan hitam perlahan melangkah ke dalam gua, begitu saja ke dalam api ungu. Senior, tolong lepaskan generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda tidak memiliki keluhan dengan Anda. Jangan bunuh generasi yang lebih muda. Sun Abe terbakar, melepaskan kekuatan spiritualnya sambil mengetuk kepalanya seperti bawang putih. Kalau begitu lihat, apakah kita tidak memiliki keluhan atau kebencian? Tan Yun perlahan mengangkat kain kasa dingin itu, menatap Sun Abe sambil tersenyum. Kamu sudah mati, bagaimana kamu bisa dibangkitkan lagi? Sun Abe berteriak ngeri, lampu kehidupan Lamp Soul Palace Anda mati semua, bagaimana mungkin Anda tidak mati? Kamu benar-benar cukup berbahaya sehingga kamu benar-benar dapat menanyakan tentang situasi di Lamp Soul Palace, murid taman obat kita. Aku khawatir kamu tidak melihat lampu hidupku padam, dan kamu masih tidak percaya pada kematianku. Tan Yun tersenyum dan berlutut, sebuah tangan mengangkat Sun Abe, yang berjuang untuk mendukung, dan menggantung di atas dinding. Jangan, Tan Yun, aku dibutakan oleh mata anjing itu. Seharusnya aku tidak membunuhmu di awal, tapi kamu sudah menghapus kakiku. Tolong jangan bunuh aku, teriak Sun Abe. Kekuatan spiritual di permukaan tubuh terlihat samar-samar, dan rambut serta kulitnya mulai meleleh. Ah, jeritan orang-orang yang melumpuhkan sangat keras. Katakanlah, 3 bulan lalu, apakah tuanmu menamparku? Tan Yun berkata dengan muram. Aku tidak tahu, desis Sun Abe. Kalau begitu aku bertanya padamu, dering 9 lonceng setengah bulan yang lalu berarti bahwa kepala suku telah memanggil semua murid, diaken, dan sesepuh Danmai untuk pergi ke lapangan seni bela diri. Pada saat itu, penatua atau diaken mana yang tidak pergi? Tan Yun memikirkannya, tidak diragukan lagi. Berkata, jangan bohong, saya bisa bertanya kepada siapa saja yang ingin bertanya dengan jelas. Tan Yun, kecuali tuanku, para penatua dan diaken lainnya telah pergi. Sun Abe berkata jujur. Oh, lalu mengapa tuanmu tidak pergi? 12 tetua berkata bahwa tuanku pergi ke gerbang abadi Danmai untuk mengunjungi putranya. Luwu, Tan Yun mencibir, kalau begitu tuanmu sudah kembali sekarang. Saya kembali. Sun Abe berteriak setelah menjawab, Tan Yun akan segera melepaskanku. Aku tidak bisa bertahan. Akhirnya jawab satu pertanyaan lagi, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tan Yun berkata tanpa tergesa-gesa. Tolong tanyakan, tolong. Sun Abe meratap. Kalau begitu jawab aku, apakah Luwu terluka setengah bulan yang lalu? Apakah tuanmu terluka sejak dia kembali? Tan Yun bertanya dengan serius. Tidak ada dari mereka yang terluka. Lalu tak satu pun dari mereka kekurangan lengan atau kaki. Tan Yun bertanya, jika tidak, di antara mereka ada yang memiliki warna kulit yang berbeda, atau kaki mereka berjalan tidak terkoordinasi. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika dia mengendarai perahu roh setengah bulan yang lalu untuk melarikan diri, dia melihat lelaki tua bertopeng 6 lapis dalam keadaan pemurnian jiwa bertopeng, lengan kirinya telah menghilang. Pada saat itu, dia sombong bahwa dia memiliki 3 jimat badai gedung pencakar langit, 1 jimat pengetahuan sangkar ruang angkasa, 1 jimat kematian nirwana,
dan 5 jimat serangan tingkat harta karun kelas menengah semuanya meledak, dan lengan kiri lelaki tua itu pasti akan menjadi ketiadaan. Jika ini masalahnya, jika lelaki tua itu adalah Pang Siyuan atau Lu Wu, dia pasti khawatir tentang penyelidikan Shen Subing, dan menemukan cara untuk melepaskan tangan orang lain dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Karena itu, Tan Yun bertanya. Tan Yun, tuanku dan 12 tetua semuanya sama. Sun Abe berteriak jujur. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memadamkan api Hongmeng, dan Sun Abe melemparkannya ke tanah. Tanpa ragu berkata, beri aku gambar memori Lu Wu dan Pang Siyuan. Ya, Sun Abe, yang telah terbakar, segera melepaskan kesadaran spiritualnya, memadatkan penampilan Lu Wu dan Pang Siyuan di langit di atas kepalanya. Tan Yun dengan hati-hati mengamati tangan kiri Lu Wu dan Pang Siyuan, tetapi melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tangan kiri dan kanan keduanya, dan mereka masih berkerut. Apakah benar tebakanku salah? Bukan dua orang ini yang menembakku. Ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, dan cahaya dingin menerobos pupilnya. Pang Siyuan, itu benar-benar kamu. Bab 266 Kemalangan. Tan Yun membuang muka, tetapi melihat bahwa meskipun tangan kiri Pang Siyuan ditutupi dengan kerutan, jika Anda mengamati seluk-beluknya, Anda akan menemukan bahwa di antara kerutan dan lipatan, sedikit warna putih terlihat samar-samar. Berdasarkan pengalaman Tan Yun, sangat pasti bahwa Pang Siyuan menggunakan beberapa cara untuk memalsukan tangan yang keriput dengan tangan kirinya. Pang Siyuan, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu, dan aku akan membiarkanmu berlutut di kaki Lao Su di masa depan, dan Lao Su akan menyiksamu sepanjang waktu. Tan Yun menggertakkan giginya, membungkuk dan meraih Sun Abe, dan melemparkannya langsung ke pot pil merah yang terbakar. Tan Yun, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menyelamatkan hidupku? Sun Abe berteriak serak di dinding, maksudmu penjahat, binatang buas yang tidak berbicara apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu menjadi hantu. Sun Abe, kakek hanya mengatakan untuk mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia harus melepaskanmu. Tan Yun menekan kepala Sun Abe dengan satu tangan dan mencibir lagi dan lagi, kalau begitu, kamu datang kepadaku seperti hantu. Jangan bilang kamu tidak bisa menjadi hantu, bahkan jika kamu hantu, Lao Su akan membunuhmu. Bersiaplah untuk pergi. Tan Yun merentangkan tangan kirinya rata, dan Ding Li, dengan berat beberapa ribu kilogram, naik ke udara dan mendarat di tangan kirinya. Ledakan. Tan Yun dengan berat mengikat tutup Ding dengan tangan kirinya. Biarkan aku keluar, Sun Abe didanding, seluruh tubuhnya meleleh sangat cepat, setelah beberapa napas, berubah menjadi tulang, dan tulang berubah menjadi abu di dinding. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan api Hongmeng menelan api sejati hidupnya di bawah dinding. Sekarang api Hongmeng telah memasuki tahap awal dari tahap ketiga, yang dapat membakar harta karun tingkat rendah menjadi abu. Jika api Hongmeng ingin maju, setidaknya itu harus ditelan di masa depan, dan hanya benih api peringkat harta karun kelas menengah dengan atribut api yang bisa. Api asli Sun Abe hanyalah atribut api tingkat rendah. Untuk tingkat lanjutan dari Hongmeng Flame, itu hanya setetes dalam ember, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah membunuh Sun Abe, Tan Yun mengerutkan kening dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Pada awalnya, saya memberi Tantai Zongde 1 tahun untuk menyiapkan 11 bahan pemurnian untuk diri saya sendiri, dan sekarang sudah lebih dari 5 bulan. Di mata dunia, dia sudah menjadi orang mati. Demi keselamatan, dia tidak boleh pergi ke lapangan seni bela diri raksasa. Dengan susah payah, Jin Chan menyingkirkan semua mata musuh padanya. Dia bukan pilihan terakhir dan tidak akan pernah menghadapi dunia dengan mudah. Tutup sementara selama setengah tahun, lalu, pergi ke Huangfu Sunnah lagi untuk mendapatkan bahan pemurnian. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun terbang keluar dari gua dan menghilang ke dalam malam tanpa suara, datang dan pergi tanpa jejak. 2 jam kemudian, matahari terbit-terbit. Pang Dao Xianshan. 3 tetua, hal besar itu tidak baik, sesuatu yang besar. Liu Dahai tersandung ke dalam rumah gua, terengah-engah seperti sapi. Pang Siyuan terkejut dan buru-buru memasang penghalang kedap suara, dengan keringat dingin menutupi dahinya, dan berkata dengan gemetar, Diakon Liu, apakah kepala desa mengetahui bahwa saya membunuh Tan Yun? 3 tetua, itu bukan. Sebelum Liu Dahai selesai berbicara, Pang Siyuan merasa lega dan menyela sambil tersenyum, jangan kaget. Kecuali untuk ini,
yang lainnya sepele. 3 tetua, itu bukan masalah sepele. Liu Dahai berkata dengan tergesa-gesa, murid langsungmu Sun Abe, dan keponakanmu Pang He, terbunuh. Apa yang kamu bicarakan? Mata Pang Xiyuan melebar dan meraung. Penatua ketiga, tolong tenang. Liu Dahai dengan gemetar berkata, bawahan sudah pergi ke gua Pang He, tetapi belum melihat mayatnya, dan 10 murid yang menemani Pang He pada hari kerja. Lampu kehidupan juga mati. Adapun muridmu Abe, bawahannya menemukan bahwa dia seharusnya menjadi orang lain, dan dibakar sampai mati di danding. Sekarang hanya ada abu yang tersisa. Mendengar ini, tubuh Pang Xiyuan bergetar hebat, dan air mata keruh terus menetes. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Pang Xiyuan adalah Sun Abe, murid langsung, di antara ribuan muridnya, hanya Sun Abe yang dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah. Kecuali Sun Abe, murid lain yang memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia hanyalah alkemis tingkat tinggi. Sun Abe bisa dikatakan sebagai harapannya. Muridku yang baik, siapa yang membunuhmu? Pang Xiyuan berteriak, dia, maafkan aku, Paman. Ayahmu mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal, tapi aku tidak bisa melindungimu. Itu kamu. Paman tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Pang Xiyuan menangis selama setengah jam sebelum secara bertahap berhenti menangis. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi yang akan mengambil tindakan terhadap kekasih dan keponakannya setelah Tan Yun meninggal. 3 tetua, apa yang harus saya lakukan? Liu Dahai dengan hati-hati berkata, haruskah saya memberitahu pemimpin kematian Sun Abe sekarang? Tentu saja aku harus memberitahu. Liu Dahai berkata dengan wajah hijau, Abe adalah salah satu dari 3 murid jenius kami. Kematiannya masih terkait dengan sekte kuno sekte dalam 23 bulan kemudian. Jika kita menyembunyikannya, kepala suku akan marah ketika dia mengetahuinya. Aku ingin menggunakan tangan ketua untuk mencari tahu penyebab kematian keponakan dan muridku. Jika aku menangkap pembunuhnya, aku akan menebasnya 1000 kali. Apa? Abe sudah mati. Di aula bincing, Sen Subing merasa pusing. Wow, iya, kepala, bawahan hanyalah murid seperti itu, dan bawahan telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Abe. Pang Xiyuan meneteskan air mata di kepalanya, tolong perintahkan kepala untuk menyelidiki si pembunuh. Kamu bangun dulu. Sen Subing menunjuk Qianyu, mengernyitkan alisnya, dan menghela nafas, sial simen. Tahun ini adalah musim gugur yang penting. Seorang murid seperti Tan Yun telah meninggal, dan Sun Abe juga telah meninggal. Ketika Pang Xiyuan menundukkan kepalanya dan bangkit, dia mengalihkan pandangannya dan kembali normal. Dia mengepalkan tinjunya dan tersedak dan berkata, kepala, bawahan menyela spekulasi, itu pasti sengaja dilakukan oleh pembuluh darah lain, membunuh Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian muridku. Anda dapat memesan. Biarkan tetua kedua optimis tentang Luo Fan dan tetua keenam optimis tentang Song Hong. Jika keduanya tidak dapat diprediksi, dan 3 teknik pil sekte kuno dibandingkan, pembuluh darah pil kita benar-benar tidak memiliki harapan. Juga, bawahan harus mengatakan bahwa seseorang pasti telah mengungkapkan rahasia pendakian Tan Yun ke pagoda 108 lantai. Seseorang di 8 kapal lainnya iri pada kejeniusan kapal dan kita, dan Tan Yun dibunuh. Setelah mendengar ini, Sen Subing terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, apa yang Anda katakan tidak masuk akal. Berikan perintah dan biarkan penatua kedua dan penatua keenam menjaga Luo Fan dan Song Hong dalam waktu 2 tahun. Juga, kamu segera memerintahkan muridmu untuk membawa binatang penghirup jiwa dan mencari pembunuh yang membunuh Sun Anpei. 10 hari kemudian, Pang Xiyuan pergi ke Gunung Abadi Bincing lagi dan memberitahu Sen Subing bahwa orang-orang yang membunuh Sun Abe telah disiapkan, dan setelah membunuh Sun Abe, tidak ada nafas yang tertinggal. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Sen Subing, Pang He dan 10 murid lainnya bahwa mereka telah pergi ke Changling Xianshan untuk memberikan kuburan Tan Yun 10 hari yang lalu dan berselisih dengan murid-murid di Taman Pengobatan Lingshan. Sen Subing mengangkat alisnya setelah mendengar ini, penatua ketiga, apa yang Anda maksud dengan ini? Dengan kekuatan Pang He dan 11 orang lainnya, tidak ada murid Yao Yuan yang menjadi lawan mereka. Maksud Anda curiga bahwa mereka mati di tangan dari King Feng. Kepala, selain Dea Chon Sen, bawahan benar-benar tidak tahu siapa yang akan membunuh keponakanku.
Pang Xiyuan menggigit peluru dan berkata, bawahan hanyalah keponakan Pang He. Bawahan mendesak Anda untuk setuju menyelidiki dia Ken Sen. Bawahan percaya bahwa kepala Anda adil dan tidak akan pernah tidak adil hanya karena dia Kon Sen adalah pembantu rumah tangga Anda. Setelah mendengar ini, Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, oke, ini adalah penyelidikan utama. Bab 267 Waktu seperti anak panah. Dengan persetujuan Sen Subing, Pang Xiyuan meninggalkan kuil Bingqing dan kembali ke Gunung Pangdaosian. Menurutnya, kematian keponakan Sen Qingfeng pasti dilakukan oleh Sen Qingfeng, jika tidak, mungkinkah Tan Yun merangkak keluar dari kubur dan membunuh keponakannya. Meskipun Pang Xiyuan tahu bahwa meminta Sen Subing untuk menyelidiki Sen Qingfeng akan membuat marah Sen Subing, Pang He adalah satu-satunya keponakannya dan dia harus melakukannya. Dia melakukan ini, dan tujuan lainnya adalah untuk mengalihkan perhatian Sen Subing dari menyelidiki pembunuh Tan Yun. Dan dia menggunakan kematian kekasihnya untuk memperluas petunjuk penyelidikan Sen Subing atas kematian Tan Yun, sehingga dia dapat mengurangi kecurigaan Sen Subing terhadapnya. Tentu saja, Sen Subing bukanlah orang biasa. Dalam hatinya, Pang Xiyuan dan Lu Wu masih dicurigai membunuh Tan Yun. Ketika Sen Subing bertanya dan menyelidiki Sen Qingfeng, pada saat ini, Tan Yun mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura. Setelah 4 hari, dia terbang melewati 60 mil dari kehampaan dan memasuki kota Huangfufang. Paviliun Zen. Di Paviliun Zen, seorang murid perempuan yang tampak seperti batu giok, memandang orang yang mengenakan benang dingin nafas kura-kura, dan tidak tahu bagaimana menyebutnya. Orang tua itu ingin membeli susunan ruang waktu biji sesawi terbaik di sini dan susunan hantu terbaik untuk para murid. Suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Senior yang baik, silakan di lantai 5. Murid perempuan itu segera berdiri dengan hormat dan memimpin jalan ke lantai 5. Setelah Tan Yun mengikuti murid perempuan dan datang ke lantai 5, murid perempuan dengan hormat memperkenalkan, kembali ke pendahulunya, paviliun formasi Wanhuan kami, peringkat tertinggi adalah susunan ruang dan waktu biji master berperingkat tinggi, dan susunan kelas tinggi arai peringkat, kembalinya segalanya. Semua hal kembali ke arah sihir sumber, karena digunakan selamanya, jadi harganya 10 kali lipat dari harta kelas atas, dan juga 100 juta batu roh kelas menengah. Arai ruang waktu biji master tidak hanya untuk penggunaan permanen, tetapi juga melibatkan pemurnian waktu dan ruang. 1 hari budidaya dalam susunan setara dengan 1,5 hari di luar dunia. Oleh karena itu, harganya 30 kali lipat dari itu, dari harta kelas menengah, yang juga 300 juta. Batu roh kelas menengah. Senior, paviliun formasi Wanhuan kami tidak diskon. Mendengar itu, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa ini sangat mahal. Tapi butuh waktu lama untuk memperbaikinya sendiri, jadi aku hanya bisa membelinya dengan rasa sakit. Yah, aku tahu. Tan Yun berkata dengan ringan, saya membeli 2 set formasi. Oke senior, tunggu sebentar, dan junior akan mengambilkannya untukmu. Murid perempuan itu berkata dengan hormat, berjalan ke rak, meletakkan 2 set formasi ke dalam cincin alam semesta, dengan hormat menyerahkan cincin alam semesta kepada Tan Yun, senior, Qian Kun Jie memberikannya kepadamu. Murid perempuan tidak khawatir, pihak lain akan mengambil formasi dan melarikan diri. Ya, setelah Tan Yun menerima Qian Kun Jie, dia mulai membayar dengan batu roh tingkat menengah dan tinggi. Setelah Tan Yun berpartisipasi dalam pelelangan terakhir kali, dia masih memiliki batu roh tingkat rendah senilai 42 miliar. Kemudian, saya memasuki pagoda waktu dan ruang biji sesawi untuk berkultivasi, dan menghabiskan banyak uang. Selain itu, batu roh yang diperoleh setelah pembunuhan diubah menjadi batu roh tingkat rendah, dengan total lebih dari 40,3 miliar. Saat ini, jumlah pembayaran adalah 400 juta batu roh tingkat menengah, yang setara dengan 40 miliar batu roh tingkat rendah. Setelah pembayaran, Tan Yun sekarang hanya memiliki 300 batu roh kelas atas, dan 300 batu roh kelas atas yang kemudian diperolehnya setelah pembunuhan. Sekarang bisa dikatakan uang sudah habis. Tapi Tan Yun tidak peduli. Hal terakhir yang dia kekurangan adalah Lingxi, dan ada banyak cara untuk mendapatkan Lingxi. Setelah Tan Yun meninggalkan paviliun formasi Wanhuan, dia menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari Fang Cheng. Alasan mengapa saya tidak menggunakan perahu roh berharga kelas bawah adalah untuk mencegahnya dikenali. Bagaimanapun, perahu roh ini diperoleh ketika dia membunuh murid jiwa suci. 2 hari kemudian,
Tan Yun menerbangkan 300.000 li, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi pegunungan di bawahnya, meliputi radius 380 li. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun, dia menembak ke lembah yang panjangnya ratusan li. Di kedalaman lembah yang dipenuhi kabut, tangan kanan Tan Yun melepaskan nyala api besar hingga 5 kaki. Ketika nyala api menghantam dinding gunung langsung melelehkan kehampaan, dan kemudian, api Hongmeng menembus gunung, membakar gua besar dalam beberapa tarikan napas, yang luasnya 300 meter persegi. Tan Yun mengeluarkan cincin semesta dengan 2 set formasi. Setelah itu, Tan Yun pertama-tama mengeluarkan susunan ilusi dari cincin Qiankun, kembalinya segalanya. Formasi ini terdiri dari 7 atau 49 formasi yang masing-masing tebal dan tinggi, dengan tubuh gelap dan formasi berkelok-kelok di bagian luar. Tentu saja, ketika Tan Yun membelinya, murid perempuan itu juga memasang slip giok untuk Tan Yun, di mana catatan rinci tentang bagaimana mengatur pantom arai Return of All Things dan arai harta ruang waktu biji sesawi. Secara alami, berdasarkan pencapaian Tan Yun dalam teknik formasi, dia dapat mengatur formasi tanpa melihat. Desir Sam. Bum 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 bum. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 49 helai kekuatan spiritual cahaya kemasan mengalir keluar dari tubuh, seperti ular piton emas. Mereka masing-masing menggulung formasi dan naik ke udara, menyebar dalam lintasan misterius, dan dimasukkan ke dalam bumi di luar gua, 10 kaki jauhnya ke dalam tanah. Mulailah. Tan Yun menjentikkan jarinya, ledakan kekuatan spiritual melesat keluar, dari kehampaan menjadi 49, setelah setiap tembakan ke tanah, saat mereka mengebor ke setiap formasi meledakkan tirai cahaya lembut. 49 tirai cahaya muncul dari permukaan bumi, dan menutup dari kehampaan, seperti mangkuk besar yang jatuh di luar gua. Segera setelah itu, pemandangan lembah dalam radius 100 kaki dari sebuah lingkaran tiba-tiba berubah menjadi hutan. Derajat realisme sulit dibedakan antara benar dan salah. Tan Yunming berdiri di luar gua, tetapi dia tidak terlihat. Tan Yun, yang berada di barisan hantu, dapat dengan jelas melihat pemandangan luar. Perubahan formasi tingkat harta karun tingkat tinggi sudah cukup untuk membingungkan para pembudidaya 7 lapis dari alam pemurnian jiwa. Bahkan pembudidaya 9 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, atau bahkan Dzogchen, tidak dapat ditemukan kecuali Anda melihat dari dekat. Setelah mengatur pantom arai of Return of All Things, Tan Yun memasuki gua, menyingkirkan api Hongmeng, dan mulai mengatur arai ruang waktu biji sesawi kelas atas. Ada 2 jenis formasi, satu menggunakan pangkalan untuk menyebarkan formasi, dan yang kedua adalah menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu Tan Yun, yang tidak memerlukan pangkalan. Basis formasi adalah mereka yang menyempurnakan formasi, seperti Master Formasi dan Master Formasi Besar. Yang paling sulit untuk disempurnakan adalah mengukir puluhan ribu atau bahkan triliunan pola formasi pada setiap basis formasi. Setiap pola tidak boleh salah, jika tidak, dasar pola akan dibuang. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 36 formasi dari Qiankun Ring. Basis formasi setebal 3 inci, setinggi 1 kaki, dan penuh dengan warna merah darah. Ini terdiri dari meteorit ruang dan waktu. Setelah disusun, puluhan ribu pola formasi terukir di atasnya. Pergi dengan. Pada pemikiran pertama Tan Yun, 36 formasi tersebar di bawah dinding gua 300 sang. Hai. 36 kekuatan spiritual, tersebar dari tangan Tan Yun, tersebar ke dasar formasi. Segera, waktu di gua tidak teratur, ruang terdistorsi, dan akhirnya waktu dan ruang bergabung, membentuk ruang dan waktu yang unik di Dongtian Fudi. 1 bulan di dalam gua sama dengan 1,5 bulan di luar. Teknik kondensasi Hongmeng Qi. Tan Yun duduk bersila, tangannya tercetak di dadanya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual langit dan bumi di luar gua mulai merayap perlahan. Energi spiritual itu lambat, hanya ilusi dalam ilusi. Faktanya, energi spiritual dunia di luar gua seperti laut yang mengepul, mengalir ke gua Tan Yun. Waktu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. 9 bulan telah berlalu di dalam gua. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang 9 lapis dari Fatal Soul Realm. Memutuskan untuk bekerja keras, dan kemudian pergi setelah dipromosikan ke tahap ke-9 dari ranah jiwa janin. Bab 268 binatang itu bangun. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu di dalam gua.
Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang 9 lapis dari Fatal Soul Realm. Ki spiritual surga dan bumi telan aku. Tan Yun mulai berlari ke dunia dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, aura kaya surga dan bumi di rumah gua, seperti naga krem, membanjiri alis Tan Yun. Tiba-tiba, jejak kekuatan spiritual di Baizang Lingqi dalam radius-radius berkumpul di atas rahim spiritual seperti sumur ke-9. Ini seperti awan emas tebal. Cairan rohani. Ketika Tan Yun memikirkannya, jejak kekuatan spiritual di awan emas terjalin, 10 kali lebih cepat dari orang biasa, dan perlahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, menetes seperti tetesan hujan. Ke-9 di dalam rahim. 10 hari kemudian, cairan roh di mulut ke-9 rahim roh sudah penuh dan berkilauan. Ban cair. Tiba-tiba, cairan spiritual di dalam rahim sepertinya telah menghidupkannya dan mulai berputar. Setelah 5 jam, cairan spiritual mengembun menjadi bentuk cair manusia yang duduk bersila. Kemudian, humanoid cair mulai perlahan memadat. 5 bulan kemudian, ia menjadi jiwa janin Hongmeng persis seperti Tan Yun. Duduk diam di mulut ke-9, bersila. Segera, saat janin seperti sumur kering menghilang, jiwa janin Hongmeng ke-9 membuka matanya yang dalam dan kacau. Kekacauan memudar dan berubah menjadi keadaan keagungan. 9 jiwa janin Hongmeng berada di lutut berbentuk cincin di dalam rahim spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun menghabiskan 1 tahun, 5 bulan dan 10 hari di rumah gua dan memasuki tahap ke-9 jiwa janin. Dipromosikan ke tahap ke-9, Anda akhirnya dapat menyelesaikan kultivasi tahap kedua tubuh Tuan Hongmeng, dan mencapai puncak tahap kedua. Tan Yun menutup matanya dan pergi bermeditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia harmoni, melangkah ke dalam kehampaan, dan dalam satu pikiran, 10 helai cairan ilahi harmoni naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, berputar-putar di sekelilingnya perlahan seperti pelangi, terurai menjadi untayan cairan, terpisah dari sumbernya setelah terus-menerus mengebor alisnya, dia turun di sepanjang leher. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan kaki, tangan, lengan, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang pinggangnya. Sekarang Anda hanya perlu melunakkan tulang rawan, tulang, dan tulang rapuh antara klavikula. Dan tulang lainnya, dan Anda dapat memasuki puncak urutan kedua tubuh Tyrant Hongmeng. Pada saat itu, setelah mempromosikan ranah jiwa janin ke kesempurnaan besar, dan kemudian temper tengkorak selesai, Anda dapat memasuki tahap awal tahap ketiga, ketika kekuatan fisik akan melonjak. Jika tubuh Tyrant Hongmeng dibudidayakan ke tingkat ke-7, tubuh Tyrant dapat didewakan, dan itu akan menjadi raksasa beberapa kaki. Tentu saja, itu bisa menyusut dengan bebas. Pada saat ini, Hongmeng Senye mulai melunakkan seluruh tubuh dan tulangnya. Saat tulang penghubung semuanya hancur, Tan Yun jatuh dengan lembut ke dalam gua. Di bawah rasa sakit yang hebat, fitur wajahnya terpelintir dan keringat berjatuhan seperti hujan. Meskipun demikian, dia tidak pernah meneriakkan kata kesakitan. 3 jam kemudian, Tan Yun bergabung dengan tulang di seluruh tubuhnya dan hancur secepat mungkin. Keluar. Saat Tan Yun meraung, persendian di sekujur tubuhnya tiba-tiba pecah, mengeluarkan lusinan tepung tulang seperti bubuk. Tiba-tiba, darah mengalir dari persendian. Segera setelah itu, darah berhenti menyembur, dan tulang yang hilang digantikan oleh cairan ilahi Hongmeng dalam bentuk cair. Proses pencairan dan pembentukan kembali tulang menjadi lebih menyakitkan. Sehingga Tan Yun Kikiao meluap dengan gumpalan darah. Dia berguling-guling di tanah kesakitan, tetapi masih tidak mengeluarkan suara. Dalam siksaan yang tidak manusiawi, tanpa menyadarinya, 100 hari berlalu, ketika 10 helai cairan surgawi Hongmeng benar-benar disempurnakan di dunia Hongmeng, Tan Yun menyelesaikan remodeling tulang. Akhirnya mencapai puncak tingkat kedua. Tan Yun berbaring di tanah, perlahan-lahan menggerakkan sendi-sendi tubuhnya, membuat suara berderak. Pada saat acara, Tan Yun melompat dan berubah menjadi bayangan dan menembak keluar gua. Rambut beterbangan, ruang seperti riak air, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual secara ekstrim, seperti gelombang tak terlihat, menyebarkan sinar cahaya ke segala arah. 10 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Dengan cepat melampaui radius 380 mil, dan tidak berhenti sampai radius 500 mil. Itu berarti jiwa Tan Yun cukup kuat untuk mencapai tingkat pemurnian jiwa yang menakutkan 3 kali lipat. Dalam hal ini, Tan Yun tidak terkejut.
Karena dia tidak hanya melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, tetapi tubuh Tyrant Hongmeng juga telah memasuki puncak tingkat kedua. Sekarang tubuh fisiknya sekeras senjata spiritual tingkat atas, dia dapat menghancurkan senjata spiritual tingkat tinggi dengan jari. Di bawah tubuh yang begitu kuat, jiwa sebanding dengan 3 tingkat pemurnian jiwa, yang normal. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengenakan kain kasa dingin kura-kura hitam, dan menghilang dalam sekejap, seperti kilat hitam yang melintas rendah di langit, muncul 300 meter jauhnya. Dalam jumlah waktu yang sama, kecepatan telah meningkat dari 260 zang void menjadi 300 zang. Saat ranah Tan Yun meningkat dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, tidak hanya kecepatannya meningkat tajam, tetapi kekuatan arai Excalibur Hongmeng Tu juga sangat meningkat. Di antara murid-murid ranah jiwa janin, biarkan aku melihat siapa yang bisa menandingiku. Tan Yun terkejut ketika dia begitu bangga, dan kemudian dia sangat gembira. Dia merasakan tas binatang roh tergantung di pinggangnya dan bergerak. Ketika pagoda ruang waktu master kelas menengah pertama meledak, Tan Yun tahu bahwa tas binatang roh tidak dapat menahan dampaknya, dan kemudian dia memasukkan tas binatang roh itu ke dalam cincin alam semesta. Tas binatang roh berisi naga emas, dewa, singa, dan kera iblis. Meskipun tidak dapat ditempatkan di cincin alam semesta untuk waktu yang lama, itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Kemudian, setelah Tan Yun dimakamkan di peti mati hari itu, dia mengeluarkan tas binatang buas dari cincin Qiankun. Pada saat ini, Tan Yun menekan suasana hatinya yang melonjak, dan ketika dia mengendalikan kesadaran spiritualnya ke dalam tas binatang, dia melihat tatapan yang telah lama hilang. Di dalam tas binatang roh, kera pembunuh surga masih tertidur. Di samping tubuh kera iblis, naga emas dan singa menatap kepala seperti rumah, menghadap mulut tertutup tas binatang roh, berteriak singa. Mengaum. Suara itu mengandung warna rindu yang dalam. Hahaha, Tuhan juga membantuku. Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya dan tersenyum keras, pria besar, keluar, biarkan aku melihatmu dengan baik. Mengaum. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan naik ke langit dari kantong binatang buas, begitu cepat sehingga Tan Yun hampir tidak bisa menangkap jalur penerbangan. Mengaum. Raungan singa menggetarkan lembah, dan Tan Yun mendongak, dan naga emas, dewa, singa, dan rambut emas di seluruh tubuh ratusan kaki muncul dalam penglihatannya. Sayapnya terbentang dan mencapai 200 kaki, menutupi langit dan matahari. Napas dari periode pertumbuhan tingkat ketiga, membanjiri langit, membuat jantung Tan Yun berdebar. Pada saat ini, burung-burung terbang di lembah segera terbang menuruni puncak pohon, memandangi naga emas dan singa yang menggigil. Kupu-kupu berhenti menari di lembah, dan monster tingkat pertama merangkak di tanah. Pada sepasang murid raksasa, ada kepanikan dari lubuk jiwa. Mengaum. Naga emas dan singa terbang melintasi langit, seperti kilat emas, terbang di depan Tan Yun dengan embusan angin. Segera, merangkak di bawah kaki Tan Yun, sepasang pupil besar mengungkapkan warna kerinduan dan kekaguman. Meskipun kasa dingin nafas kura-kura menutupi wajah Tan Yun dan menahan nafasnya, naga emas dan singa, dari kata-kata Tan Yun saja, menegaskan bahwa manusia di depan mereka adalah tuan mereka. Oke, bangun saja. Aku menunggumu, tapi aku sudah menunggu terlalu lama. Tan Yun membelai kepala naga emas dan singa dewa, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung. Pang Xiyuan, Qiu Yongming, tanggal kematianmu semakin dekat. Bab 269 sangat tersentuh. Seperti yang kita semua tahu, binatang dibagi menjadi tahap primer, tahap pertumbuhan, tahap dewasa, dan tahap transisi. Dalam keadaan normal, kekuatan tingkat 3 pada tahap awal sebanding, dan kekuatan alam pemurnian jiwa adalah 1:3. Periode pertumbuhan tingkat ketiga sebanding dengan kekuatan keempat hingga keenam dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun tahu bahwa, karena alam rendah dari singa dewa naga emas, dia tidak dapat menggunakan berbagai bakat dari dewa-dewa naga emas. Tapi itu hanya mengandalkan tulang dewa naga emas di tubuhnya dan garis keturunan dewa naga emas. Kecepatan dan kekuatan fisiknya cukup untuk membunuh biksu tingkat 6 di alam pemurnian jiwa biasa. Tan Yun sombong, bahkan jika Qiu Yongming, Pang Xiyuan, dan Lu Wu bergabung bersama, mereka mungkin bukan lawan naga emas dan singa. Poin terpenting adalah bahwa tulang naga emas dan dewa singa telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dagingnya sangat kuat sehingga bisa dikatakan sebagai tubuh abadi. Pada saat yang sama,
Tan Yun tahu bahwa ketika naga emas dan singa telah mencapai tahap keempat, mereka akan dapat berbicara. Masuklah dengan pria besar. Tan Yun tersenyum dan mengangkat kain kasa dingin bernapas kura-kura. Naga emas dan singa tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran burung gereja, berubah menjadi cahaya keemasan, dan masuk ke kerah dada Tan Yun. Tarik napasmu, ingat, kamu tidak akan keluar tanpa izinku di masa depan, perintah Tan Yun. Bagaimanapun, naga emas dan singa ilahi adalah monster dalam periode pertumbuhan tingkat ketiga. Jika mereka muncul di pintu dalam dengan sombong, mereka pasti akan menyebabkan kepanikan di antara para murid, dan niat para tetua tidak dapat diprediksi. Mengaum, naga emas dan singa dewa meraung, dan hanya kepala kecil yang terlihat di dada Tan Yun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, saya berlatih di gua selama 1 tahun, 8 bulan, dan 20 hari. Waktu di luar telah berlalu, hampir 1 tahun 2 bulan. Delao seharusnya memberi saya 8 bulan yang lalu. 11 bahan pemurnian telah disiapkan, siap. Mundur 2 tahun Mengyao dan Si Yao, ada 4 bulan lagi. Murid saya belum melihat saya selama lebih dari setahun, dan saya tidak tahu apakah ada yang mencari saya. Yah, saya akan kembali ke Gunung Peri Changling terlebih dahulu untuk melihat apakah spanduknya sudah terpasang. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menunjukkan senyum di matanya. Dia dengan cepat mengumpulkan Return to Source Magic Array dan Mastered Seed Time and Space Array, dan tersenyum, pria besar, kamu sedikit lebih besar, dan kamu bersembunyi di benang dingin nafas kura-kuraku. Aku akan terbang bersamamu. Naga emas dan singa melintas dari lengan Tan Yun dan muncul di tanah, berubah menjadi seukuran kucing. Tan Yun melangkah ke punggung naga emas dan singa dan mulai memandu arah, membiarkan naga emas dan singa membawanya dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai sejauh 300.000 mil. Panggilan. Benang dingin nafas kura-kura menutupinya, dan naga emas dan singa di bawah kaki Tan Yun hanya merasa pusing, dan ketika embusan angin bertiup di telinganya, dia menemukan bahwa dia telah naik ke udara dan muncul di atas lembah. Aku menghapusnya, cepat. Setelah Tan Yun menstabilkan sosoknya, dia menemukan naga emas dan singa di bawah kakinya. Kepalanya terangkat tinggi, dan matanya menunjukkan makna bertanya yang manusiawi. Tidak apa-apa, terbang dengan kecepatan tercepatmu, biarkan aku juga merasakan perasaan terbang melintasi langit setelah waktu yang lama. Tan Yun tertawa. Naga emas dan singa dewa menyeringai, dan terbang ke arah kapal dan. Hahaha, itu keren. Tan Yun memuji tanpa ragu-ragu, pria besar, dengan kecepatan yang Anda inginkan untuk terbang, itu cukup untuk mencapai 500.000 mil sehari, dan itu bisa menandingi kecepatan perahu roh harta karun terbaik. Di langit, Tan Yun seperti sambaran petir hitam, yang kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan. Belum lagi melihat dari kejauhan, bahkan jika Anda berdiri di sebelah Tan Yun, Anda hanya bisa salah mengira bahwa Tan Yun terbang di langit, setidaknya di atas Soul Refining State, kekuatan Divine Soul State. Semua orang tahu bahwa para pembudidaya di dalam dan di bawah alam pemurnian jiwa harus terbang dengan pedang. Jika Soul Refining Realm dipromosikan ke Divine Soul Realm, mereka dapat memiliki kemampuan untuk melakukan tendangan volley dan void, dan kemudian mereka dapat memiliki kemampuan untuk merobek kekosongan, kekuatan. Sebuah perjalanan kultivasi, kuat dan luas. Sekarang Tan Yun baru saja memulai jalan menuju kemunculan dan kenaikan, dan dia harus menempuh perjalanan panjang. Pada jarak 300.000 mil, naga emas dan singa dewa tiba hanya dalam 1 malam. Saat matahari terbit, Tan Yun melintas melewati gerbang Gunung Danmai, dan menuju ke Gunung Abadi Changling 60.000 mil jauhnya. Karena kecepatannya terlalu cepat, para murid taman obat yang menjaga gerbang gunung tidak menyadarinya. 1,5 jam kemudian, Tan Yun muncul di atas taman obat Lingshan. Brengsek, injak kehampaan, teriak Daniel dalam hati, lalu berlutut. Dan meraung kembali, ayo, senior ada di sini. Akibatnya, lebih dari 700 murid Yao Yuan berlari ke Daniel, membungkuk hormat, dan berteriak serempak, generasi muda memberi hormat kepada senior. Suaranya keras dan keras sepanjang hari. Mereka tidak bodoh, berdiri di udara dari orang dengan napas kura-kura dan benang dingin di depan mereka. Mereka menebak bahwa orang ini setidaknya adalah tetua dari gerbang peri. Mereka tahu bahwa melihat 9 kepala sekte dalam, mereka hanya menyempurnakan kekuatan alam jiwa, dan mereka tidak bisa berdiri di langit dan terbang melalui kehampaan. Bangun semua. Suara tua itu datang dari mulut Tan Yun. Terima kasih, senior.
Setelah semua orang bangun, Daniel membungkuk dalam-dalam. Senior datang ke kebun obat Lingshan, tetapi mengambil ramuannya. Jika demikian, Anda bisa pergi dan mengambilnya segera terlepas dari instruksi Anda. Orang tua itu baru saja mendengar tentang kematian Tan Yun, dan ingin datang dan melihat almarhum jenius ini. Begitu Tan Yun berbicara, Daniel dan yang lainnya memiliki mata merah, air mata di rongga mata mereka. Dalam hati mereka, meskipun Tan Yun telah meninggal lebih dari setahun, mereka sering memikirkan kematian Tan Yun dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Almarhum sudah mati dan yang hidup baik-baik saja. Saya pikir jika Tan Yun masih hidup, saya tidak ingin melihat Anda sedih. Ketika Tan Yun berbicara, ujung hidungnya masam, dan hatinya sangat tersentuh. Strateginya sendiri untuk menyingkirkan jangkrik menyakiti banyak orang yang peduli padanya. Misalnya, para murid Taman Pengobatan Lingshan, terutama saudara Sen King Feng dan Sen King Qiu. Iya, terima kasih atas ajaranmu, tetapi pembunuh yang membunuh kakak Tan sekarang belum ditemukan. Kami benar-benar tidak mau. Iya, senior, sudah lama sekali, dan pembunuhnya masih buron. Semua murid menangis. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa licik si pembunuh, akan ada hari debu di permukaan. Segera Anda akan tahu si pembunuh, dan janji-janji lama. Tan Yun berkata dengan arogan. Semua orang bersemangat setelah mendengar ini. Oke, aku akan pergi mengunjungi Tan Yun, dan kamu bisa membagi hal-hal lain ini. Dengan itu, jari-jari Tan Yun berkedip di antara cincin alam semesta, dan tiba-tiba, puluhan botol obat dan ratusan pedang terbang-terbang di depan para murid. Pedang dan pil terbang ini diperoleh secara alami oleh Tan Yun setelah dia membunuh murid jiwa suci, murid penegak hukum, dan musuh seperti Pang He, Sun Abe, dan Yeling. Tan Yun sudah menghapus nafas pada rampasan, dan yang lain tidak akan meragukannya. Terima kasih senior atas hadiahnya. Terima kasih senior atas hadiahnya. Petik 2. Daniel dan yang lainnya membungkuk hormat, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Bangun. Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri dan menunjuk Daniel. Oke, generasi muda patuh. Ketika Daniel menjawab, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di puncak Gunung Abadi Changling. Saya melihat dua bendera didirikan di puncak, satu ungu dan biru lainnya. Ungu berarti Sen Subing mencari dirinya sendiri, dan biru berarti Tantai Zongde mencari dirinya sendiri. Bab 270 Krisis Subing. Tan Yun tidak pergi ke Gunung Abadi Bincing untuk segera menemukan Sen Subing. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera menyelimuti puncak. Setelah mengamati dengan cermat warna bebatuan dan tanah, dia akhirnya memutuskan bahwa tidak ada yang memindahkan makamnya, dan tidak ada yang mengebor peti mati dari suatu tempat di puncak untuk memverifikasi sekali lagi apakah dia benar-benar mati. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memindahkan kuburnya, setelah semua orang percaya bahwa dia sudah mati, ketika Tan Yun hendak menuju ke gunung Abadi Bincing, tiba-tiba suara kecemasan datang dari gunung belakang. Senior, kamu adalah tuan putriku. Sebuah suara yang familiar masuk ke telinga Tan Yun, dan hati Tan Yun menegang. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Sen Subing? Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Sen King Feng, yang terbang di puncak Yujian, dan mengerutkan kening, saya adalah Tuan Subing, ada apa? Berdebar. Junior Sen King Feng adalah pelayan Sen Subing dan diaken Taman Obat Lingshan. Sen King Feng cemas dan bersujud, senior, junior akhirnya menunggumu, tolong bantu Nona. Wow, Tan Yun menginjak naga emas dan singa untuk terbang ke puncak, dan segera membantu Sen King Feng naik, dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat, apa yang terjadi pada Subing? Sen King Feng berkata dengan air mata berlinang, senior, bukankah Anda memurnikan tungku pil Zun kebangkitan terbaik lebih dari setahun yang lalu? Setelah memberikannya kepada Kepala Tang, Nona, Kepala Tang memang mendapatkan kembali kewarasannya dan bangun. Kemudian, Kepala Tang meminum 1 kapsul sebulan selama 6 bulan, tetapi setelah meminum 6 kapsul, kondisinya menjadi sangat kritis. Dikatakan bahwa kejadian ini mengejutkan para tetua pintu suci dan Mai untuk pergi dan mendiagnosis Kepala Tang, dan ternyata Kepala Tang termasuk di antara 3 jiwa dan 7 jiwa, dan jiwa surgawi dan jiwa pusat rusak. Dalam hal ini, dia meminum Zun Pil yang menyelamatkan jiwa, telah menjadi racun kronis. Sekarang Kepala Tang telah koma selama 9 bulan, dan situasinya sangat buruk sekarang. Penatua Sengmen dan Mai,
telah salah mendiagnosis Kepala Tang pada waktu itu sebagai tetua kedua dari Danmai Abadi, yang jiwa hidupnya rusak. Penatua Sengmen Danmai berkata, Kepala Tang tidak dapat membantu. Ketika Kepala Tang meninggal, saya ingin wanita muda itu menguburkannya. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, dimakamkan. Aku akan menemaninya seorang ibu tua. Tetua kedua gerbang abadi Danmai salah mendiagnosis. Apa hubungannya dengan Su Bing? Dia dari Malgobi. Tan Yun menahan amarahnya, dengan cemas mendesak untuk bertanya, di mana Su Bing sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang? Sen King Feng menyeka air matanya dan berkata, wanita muda itu telah dikurung dalam pembuluh darah abadi. Sudah lebih dari setengah tahun di penjara Bihanci. Sebulan yang lalu, seorang junior pergi menemuinya sekali, dan dia dipukuli menjadi tidak manusiawi. Petik 2. Retak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, siapa yang melakukannya? Senior, junior tidak tahu. Sen King Feng berteriak, junior bertanya pada Nona, wanita muda itu telah disiksa dan mengigau, tetapi dia terus memanggil guru. Setelah mendengarkannya, Tan Yun memikirkan senyum Sen Su Bing sebelumnya, dan kemudian memikirkan apa yang terjadi sekarang, merasa sedikit tertekan. Senior, aku mohon, cepat dan selamatkan wanita itu. Sudah terlambat tapi sudah terlambat. Sen King Feng memohon, dan ketika dia ingin mengetuk kepalanya, Tan Yun memegangnya dengan tangannya, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, orang tua itu akan menyelamatkannya. Jangan khawatir, biarkan aku memikirkan bagaimana caranya. Simpan itu. Yah, baiklah, menurutmu. Sen King Feng berdiri di samping dengan hormat, takut mengganggu lelaki tua di depannya. Di bawah kasa dingin kura-kura, alis Tan Yun terkadang mengerutkan kening dan terkadang meregang, merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Pertama-tama, para tetua Danmai abadi semuanya adalah kekuatan dari alam jiwa ilahi. Ketika saya pergi dengan cara ini, dia akan ditusuk sekilas, dan dia ditemukan sebagai tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Bagaimanapun, kain kasa dingin bernapas kura-kura dapat mencegah biksu kesempurnaan agung di jiwa. Menyempurnakan realem dari mengintip. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, alisnya terentang, dan dia memandang Sen King Feng dan berkata, jangan khawatir, lelaki tua itu akan menyelamatkannya. Terima kasih senior. Terima kasih senior. Sen King Feng sangat bersemangat. Setelah itu, Sen King Feng melihat ke makam Tan Yun dan menghela nafas. Senior bisa datang mengunjungi bocah bau ini, dan ini juga merupakan berkah bagi bocah bau ini. Berbicara, Sen King Feng menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Mata berlumpur itu penuh dengan kesedihan. Jangan sedih, kupikir Tan Yun akan menyalahkan dirinya sendiri saat melihatmu sedih karena dia. Tan Yun berkata, menginjak naga emas dan singa dan terbang menuju kota Huang Fufang, yang berjarak 660.000 mil. Keesokan harinya, pada siang hari, Huang Fu sunah. Tan Yun memasuki sunah, dan seorang murid perempuan menyambutnya. Tanpa menunggu murid perempuan itu berbicara, Tan Yun berkata, apakah lelaki tua itu akan ada di sini? Lelaki tua itu sedang terburu-buru untuk menemukannya. Sudah tua, tolong ikut aku, senior. Murid perempuan dengan hormat memimpin jalan dan membawa Tan Yun ke ruangan di belakang platform lelang di lantai pertama. Senior, tunggu sebentar. Murid perempuan itu menghadap ke pintu yang tertutup dan membungkuk dan berkata, di tua, seorang tamu terhormat akan menemuimu. Mencicit. Pintu terbuka, dan Tantai Zongde terkejut, apakah ini Tuan Su Bing? Ini usia tua, jawab Tan Yun. Oh, aku menunggumu, tolong segera masuk. Tantai Zongde tersenyum dan mengundang Tan Yun ke kamar, silakan duduk, saya akan memberi orang-orang anggur roh terbaik. Orang tua itu tidak harus, orang tua itu mencarimu dalam masalah yang mendesak hari ini, dan aku juga memintamu untuk membantu. Tan Yun berkata dengan nada mendesak. Iya, Tantai Zongde mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. Setelah pintu ditutup, dia berkata, sebelum Anda mengatakannya, saya ingin membuat pernyataan. Ada 11 jenis bahan pemurnian yang Anda inginkan. Saya punya 9. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda sebulan yang lalu. Anda bisa mengambilnya dirimu di masa depan, jangan salahkan aku. Itu alami, kata Tan Yun. Oke, bagaimana menurut Anda, tamu terhormat, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tantai setia dan setia, tolong bicara, tamu yang terhormat, saya pasti akan membantu jika Anda dapat membantu. Orang tua itu, terima kasih sebelumnya.
Tan Yun hendak memberitahu Delao tentang Sen Subing. Apakah ada hal seperti itu? Tantai Zongde terkejut, saya juga ingin menyelamatkan gadis Sen, tetapi bagaimanapun juga ini adalah masalah internal Danmai, saya benar-benar tidak dapat membantu. Lao De, kamu akan mendengarkan Lao Fu sampai selesai untuk saat ini. Tan Yun segera berkata, memang benar bahwa Lao Yu terluka di alam tumbukan lebih dari setahun yang lalu, dan kekuatannya belum pulih. Orang tua itu pasti akan pergi ke gerbang abadi Danmai untuk menyelamatkan muridku, tetapi identitasku tidak dapat diketahui oleh Penatua Xianmen. Oleh karena itu, mohon juga meminta Tuan De untuk membantu saya mendapatkan kasa dingin nafas penyu yang dapat mencegah biksu alam jiwa ilahi mengintip. Tentu saja harganya mudah untuk dikatakan. Mendengar ini, Tantai Zongde segera setuju, masalah ini mudah untuk diceritakan. Setelah itu, Tantai Zongde berkata dengan keras, Diakon Wang. Tidak lama kemudian, Wang Su muncul di luar pintu, bawahan ada di sini, apa perintah Delao? Segera pergi melalui formasi teleportasi dan pergi ke kantor pusat Xianmen Huangfu, ambil kasa dingin nafas kura-kura yang mencegah pembudidaya alam jiwa ilahi mengintip, ingatlah untuk memberitahu kakak laki-laki saya bahwa saya sangat membutuhkannya. Setelah Tantai Zongde memerintahkan, Wang Su pergi. VIP, apalagi yang harus saya lakukan? Kata Tantai Zongde. Ya, Tan Yun mengepalkan tangannya dan sedikit membungkuk. Tolong juga Delao. Temani Lao Yu secara pribadi untuk mengunjungi Immortal Sekpil. Kamu adalah bawahan langsung dari Sekte Master saat ini. Jika kamu datang untuk menemani Lao Yu, seharusnya tidak ada seorang pun untuk menghentikannya. Ya, tapi, bagaimana aku harus bekerja sama? Tantai Zongde bertanya dengan bingung. Tan Yun berkata dengan jujur, ciptakan momentum untuk menyelamatkan orang.